Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ratu Sufi Rabi'ah Al-Adawiyah. Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah adalah seorang Ratu Sufi. Rabi'ah adalah seorang janda yang ditinggal wafat suaminya. Kita akan membahas seorang ulama besar yang ditolak lamarannya hingga mengucurkan air matanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan sang Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya untuk berlangganan. Semoga manfaat. Seorang ulama yang ditolak lamarannya oleh Rabi'atul Adawiyah adalah Syekh Hasan Basri. Dia adalah Syekh Hasan Basri. Nama Rabi'atul Adawiyah harum di mata banyak orang. Kealimannya, kerendah hatiannya, dan hidup zuhudnya seolah memunculkan magnet yang menarik banyak kalangan untuk mengaguminya sebagai perempuan sufi yang tak biasa. Tak hanya masyarakat awam, kekaguman tersebut ternyata juga dimiliki para ulama-ulama besar yang sezaman dengan beliau. Tak heran ketika ulama perempuan ini berstatus janda lantaran sang suami wafat. Banyak ulama yang berusaha melamarnya untuk menjadi pendamping hidupnya. Dalam kitab Durratun Nasihin diungkapkan para ulama ternama yang terpikat hatinya itu antara lain adalah Hasan al-Basri. Ketika ulama tersebut suatu hari datang ke kediaman Rabi'atul Adawiyah dan mengutarakan maksud ketulusannya untuk meminang sang Ratu Sufi. Dan dari balik hijab, Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, "Baiklah, tapi aku ingin tahu, siapakah di antara kalian yang paling alim? Maka aku akan bersedia menjadi istrinya." Dia adalah Hasan al-Basri, sahut Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani. Suasana merebut hati sang Ratu Sufi tak menghalangi mereka untuk tetap tawadu satu sama lain. Rabi'ah pun mengajukan persyaratan kepada Hasan al-Basri, dan beliau pun mengatakan, "Tuan, jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang akan aku ajukan, maka aku akan bersedia menjadi istri Tuan." "Silakan wahai Rabi'ah," jawab Syekh Hasan Basri. "Semoga Allah memberi taufik kepadaku sehingga aku bisa menjawab pertanyaanmu. Menurut Tuan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman atau tidak?" tanya sang Ratu Sufi. Syekh Hasan Basri menjawab, "Hal ini termasuk hal yang gaib dan tiada yang tahu pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala." Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah melanjutkan pertanyaan, "Ketika aku bersemayam dalam kubur, lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, 'Menurut Tuan, mampukah aku menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir?' Syekh Hasan Basri menjawab, 'Maaf, itu juga masalah yang gaib. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala.'" Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah melanjutkan pertanyaan yang ketiga, "Menurut Tuan, ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab amal
dengan tangan kanan atau dengan tangan kiriku? Syekh Hasan Basri masih mengutarakan jawaban yang sama. Beliau tidak dapat menjawab masalah yang beliau nilai gaib itu. Dan Ratu Sufi pun melanjutkan pertanyaan yang keempat. Menurut Tuan, aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau neraka? Lagi-lagi Syekh Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab pertanyaan sang Ratu Sufi, karena itu adalah yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Beliau tahu sang Ratu Sufi Rabi'ah Al-Adawiyah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi ruhani yang luar biasa. Tetapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Syekh Hasan Al-Basri tak mampu memberi penilaian. Syekh Hasan Al-Basri menghindar dari apa yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Sufi berkata, bagi orang yang sedang kalut memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga? Ucap sang Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah. Para ulama itu pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabi'ah Al-Adawiyah dengan penuh penyesalan. Demikianlah kisah singkat tentang ulama besar yang tak mampu melamar sang Ratu Sufi Rabi'atul Adawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi hikmah untuk kita sekalian, bahwa kita tidak bisa menerka, mengira, bahkan memberikan harapan kepada manusia untuk kehidupan kelak di akhirat, apalagi untuk meramal kehidupan seseorang manusia. Ketiga ulama tersebut saja yang masyhur di zamannya tidak bisa meramal, tidak bisa menerka, atau tidak bisa mengira bagaimana kehidupan kelak nanti di akhirat. Dan seorang Ratu Sufi yang luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dan terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf apabila dalam kisah ini terdapat kekurangan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.